Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme obat di dalam tubuh dan faktor yang mempengaruhi. Di sini saya memakai dua jurnal, di mana jurnal pertama itu ada dengan judul metabolisme obat. Nah, di sini yang saya highlight adalah metabolisme obat itu dapat didefinisikan sebagai konversi obat yang dikatalisis oleh enzim menjadi produk kimia yang berbeda atau metabolit, atau yang disebut metabolit. Nah, fungsi utama dari metabolisme obat ini adalah untuk mendetoksifikasi obat. Hal ini dicapai dengan mengubah obat yang larut dalam lemak menjadi senyawa yang larut di dalam air atau hidrofilik. Senyawa hidrofilik tidak dapat diekspresikan oleh organ ginjal, sedangkan senyawa hidrofilik dapat diekspresikan sehingga mengeluarkan obat dari tubuh. Oleh karena itu, metabolisme obat dapat meningkatkan laju ekskresi suatu obat. Nah, proses metabolisme juga penting untuk mengubah proobat menjadi senyawa aktif. Menariknya, metabolisme obat juga dapat berperan sebagai proses intoksikasi karena dapat mengubah obat stabil menjadi metabolit toksik yang telah terlibat dalam beberapa patologi termasuk karsinogenesis dan toksisitas hati. Selanjutnya, jalur fase satu. Selanjutnya, metabolisme obat dibagi menjadi dua fase, 1 dan 2. Nah, jalur fase satu sebagian besar dikatalisis oleh superfamili enzim sitokrom 4P450 yang terletak di retikulum endoplasma halus. Manusia memiliki sekitar 57 gen sitokrom P450, biasanya disingkat CYP. Banyak di antaranya memetabolisme endogen. Nah, untuk reaksi fase 2 dilakukan oleh berbagai enzim termasuk glukuronil transferase, N-asetiltransferase, sulfotransferase, dan glutathione S-transferase yang terletak di retikulum endoplasma dan sitosol. Seperti halnya enzim P450, enzim fase 2 juga bervariasi dalam hal spesifitas substrat dan ekspresi konstitutifnya, serta terlibat dalam interaksi obat-obat. Selanjutnya, metabolisme obat sebagai proses racunan. Nah, selain obat detoksifikasi, metabolisme juga dapat mengarah pada pembentukan metabolit antara yang toksik, disebut juga metabolit reaktif secara kimia, yang dapat menghasilkan berbagai bentuk toksisitas. Tergantung di mana metabolit toksik tersebut terbentuk, struktur kimianya, waktu paruhnya, dan apa yang terjadi. Itu bersifat mengikat. Nah, misalnya pengikatan metabolit beracun ini ke DNA merupakan salah satu mekanisme karsinogenesis kimia. Pengikatan dengan makromolekul seluler lain seperti protein dapat menyebabkan pembentukan antigen baru, yang kemudian dikenali sebagai benda asing oleh sistem kekebalan tubuh dan perkembangan toksisitas yang dimediasi oleh kekebalan tubuh. Dan jurnal yang kedua yang saya pakai adalah dengan judul Pengaruh Variasi Genetika CYP2C19 terhadap efek sedasi midazolam intravena. Di sini bagian yang saya highlight adalah sitokrom P450 berperan penting di dalam banyak metabolisme obat, zat kimia, dan karsinogen. CYP2C19 sering menjadi perhatian utama karena tingginya perbedaan di tiap individu maupun populasi. Berdasarkan kapasitas CYP2C19 dalam memetabolisme substrat, seseorang dapat dikelompokkan sebagai extensive metabolizer, intermediate metabolizer, dan poor metabolizer. Nah, kemudian biotransformasi atau metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisa oleh suatu enzim. Nah, pada proses ini molekul obat diubah menjadi lebih polar, lebih mudah larut dalam air, dan kurang larut dalam lemak, sehingga lebih mudah diekskresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif, sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Akan tetapi, ada beberapa obat yang metabolitnya masih mempunyai aktivitas farmakologik yang sama atau berbeda dengan obat asalnya dan yang dapat menyebabkan efek toksik obat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.